Nah, kemarin kita terakhir membahas soal ini ya, jumlah Riemann nomor satu. Coba supaya lebih ingat, kita bahas soal nomor 2. Saya buka aja dari sini ya. Oke. Nah, coba kita lihat apa dulu soalnya. Tentukan suatu jumlah Riemann, salah nulis ini I-nya kelebihan, dari fungsi ini pada interval ini memakai 6 subinterval yang sama lebar. Jadi kalau mau menghitung jumlah Riemann, intervalnya itu kita harus bagi-bagi. Nah, ini diminta dibaginya dibagi 6. Jadi intervalnya kita lihat di sini, interval dari tadi ujung kirinya adalah -1, kanannya 0. Oke, kita bagi 6 bagian. Ini -1, ini 2. Kita bagi 6 bagian, maka lebar tiap bagian. Oh ya, ini salah nih. Sebentar, ini ada salah. Sedikit. Saya perbaiki. Ini harusnya sumbunya di sini nih. Sumbunya di sini. eh Kenapa? Sebentar. Terlalu tinggi. Terlalu rendah. Kenapa sumbunya harus di situ? XY-nya. Soalnya waktu X-nya 0 ini, maka Y-nya, fx-nya 1. Jadi ini tingginya 1 ya. Nah, interval -1 sampai 2 itu, ini sumbu X-nya. Kita bagi 6 bagian. Maka lebar tiap bagian tinggal panjang intervalnya, panjang intervalnya tinggal 2 dikurangi ujung kanan kurangi ujung kiri ya. 2 dikurangi kurangi -1 dibagi 6 interval, N-nya 6. Sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Jadi setelah dibagi 6 itu saya punya titik paling kirinya. Eits, mana tadi? Loh, benar-benar kehapus. Kenapa kehapus ya? Sebentar. Mana? Ini titik ujung kirinya ini kita namakan X0 dibagi 6. Ini X1, X2, X3 sama lebar semua. X4, X5, ujung kanannya X6. Jadi labelnya harusnya di sumbunya bukan di sini, tapi di bawah sini. Nah, kemudian kita lihat lebarnya ini setengah. Delta X sama dengan 0,5. Jadi tahapannya gitu. Intervalnya dibagi atas 6 bagian sesuai permintaan soal nih. Sama lebar lagi. Titik wakil, kemudian kita harus memilih titik wakil adalah ujung kanan setiap subinterval. Nah, kita pilih wakilnya. Wakilnya ujung kanannya, saya warnai hijau. Nih, wakilnya ujung kanannya. Subinterval ke-1, wakilnya ini. Subinterval kedua, ujung kanannya. Selalu ujung kanannya. Gitu. Nah, kemudian yang dimaksud jumlah Riemann adalah notasinya ini. Nilai fungsi di wakil yang pertama. Oh ya, wakilnya tuh biasanya dinamakan ini. Balik ke hijau. Ini subinterval ke-1, wakilnya itu dinamakan X1 garis ya. Interval kedua, wakilnya tadi kita pilih ujung kanannya, itu dinamakan
X2 garis. Terus sampai yang ini X6 garis. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dimaksud jumlah Riemann adalah seperti yang lalu, nilai fungsi di titik wakil kali lebar subintervalnya. Tambah nilai fungsi di wakil yang subinterval kedua kali lebarnya. Sampai yang keenam. Fx6 wakil kali delta X. Sebenarnya apa ini Fx? Fx itu Fx1 itu nilai fungsinya ini ya. Nilai fungsinya kali lebarnya. Tak lain dia ngitung luas persegi panjang ini. Gitu ya. Ini cuma salah ya, saya harusnya gambarnya sampai sini. Nah, oke, kita hitung lanjut sama dengan F X1 garis. Tadi ini -1, lebarnya setengah. Berarti ini -1/2 ya. X1 garisnya. -1/2. Delta X-nya tadi 3/6 atau 1/2. Interval kedua, interval kedua itu wakilnya ujung kanannya ini. Titiknya adalah nilainya ini tadi -1, -1/2, ini 0 ya. F0 kali delta X. Jadi sebenarnya gambarnya F0 tuh tarik ke fungsi kali delta X. Tingginya sekian. Yang ke satu tingginya sekian. Yang ketiga wakilnya ujung kanannya tadi ini. Maka nilainya tarik sini. Persegi panjang ini. F. Berapa tuh? Ini -1/2. 0. Ini setengah ya. Setengah. Kali delta X. Tambah titik-titik. Sorry, delta X-nya udah punya 1/6. 1/2. 1/2. Tambah yang keenam. F. Subinterval keenam pakai ujung kanannya. Ini adalah ujung kanannya bernilai 2 kali delta. 1/2. Nah, nah, nilai fungsinya ini tinggal dimasukkan ke sini aja ya. -1/2 tambah 1 dihitung. 0, 0 kuadrat tambah 1. Dan seterusnya. Oke, jadi jumlah Riemann itu tak lain menghitung luas persegi panjang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Saya lanjut ya. Oke, nanti akan ada rekamannya. Nah, sekarang mau masuk ke integral tentu. Saya nggak akan jelaskan detail ini ya. Memusingkan bagi kalian ini. Yang penting ini. Penting ini. Definisi integral tentu. Jangan merah. Definisi integral tentu. Nah, misal fx terdefinisi, jadi nilainya ada sepanjang interval A sampai B. Gambarnya ini ada fungsi A sampai B. Fungsinya nggak harus positif ya. Fungsinya saya gambar. Katakan di sini fungsinya seperti ini. Gitu ya. Atau jangan terlalu banyak inilah. Nah, fungsinya misalkan seperti ini aja udah. Nah, maka kemudian kita buat.
buat atau partisikan interval AB itu atas N bagian. Jadi interval AB, saya perbesar di bawahnya. AB, kita bagi-bagi menjadi ujungnya X0, ujung kanannya XN. Dibagi N bagian. Sama lebar aja. Sama lebar. Oke, gitu sama lebar semua. Sebanyak N bagian. Nah, maka yang dimaksud dengan integral A sampai B fx dx itu tak lain adalah tadi jumlah Riemann. Jumlah Riemann adalah apa tadi? Fx0 garis fx1 garis. Ini wakil ya. Jadi tiap interval kita pilih wakil kali delta x ditambah fx2 garis kali delta x. Persis contoh yang barusan. Tambah f yang terakhir xn garis delta x. Apa fx1 garis itu? Wakil-wakil yang kita pilih di setiap subinterval. Katakan pilih ujung kanannya. Di setiap subinterval pilih ujung kanannya ini. Interval ke satu ini. Interval kedua yang ini kanannya. Boleh juga pilih kirinya ya. Nah, tapi yang dimaksud integral ini harus dilimitkan n menuju tak hingga. Jadi membaginya harus menuju tak hingga. Nah, kalau menuju tak hingga, maka subintervalnya ini makin lama makin kurus-kurus ya. Kalau dibagi 7 sih makin kelihatan. Coba kalau dibagi tak hingga gitu ya. Banyaknya subintervalnya. Nah, ini biasa ditulisnya pakai notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini kan ada N bagian. I 1 sampai N. F XI garis kali delta X. Gitu. Itu integral tentu definisinya ya. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Jadi ini langsung ke sini saya. Nah, secara geometri, secara gambar, integral tentu adalah integral ini. Kita lihat tadi kalau di sini ini tolak lain adalah luas persegi panjang seperti contoh sebelumnya. Jadi integral tentu adalah kalau fungsinya positif, dia menyatakan luas di sini yang di atas sumbu X. Kalau ada yang di bawah sumbu X, dia integral ini menyatakan minus luas. Kalau ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X itu, maka integral ini dari A sampai B itu tak lain adalah luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Ya, oke ini udah nggak perlu. Nah, yang udah pasti ini rumus-rumus. Nggak usah kita lihat buktinya ya. Integral dari 1 dx itu sama dengan B kurangi A. Ya. Rumus yang lain, integral A sampai A, kalau titiknya sama, itu 0. Kemudian A sampai B, batasnya bisa dibalik. Semua ada buktinya, kita nggak akan bahas buktinya. Konstanta kali fungsi, konstantanya bisa ke depan. Dan seterusnya tambah kurang, gitu ya. Oke, ini nanti aja kalau ketemu soal. Nah, fungsi-fungsi yang udah pasti bisa diintegralkan adalah ini. Polinom, fungsi rasional, asal penyebutnya nggak nol. Kemudian integral dari sin dan cos. Pakai batas ya. Coba kita lihat latihannya dulu. Yang A ini panjang. Saya nggak bahas. Yang ini aja dulu.
Kita lihat soalnya aja. Oke. Tentukan integral ini. Ini simbolnya kita ganti dengan ini simbolnya simbol bilangan bulatan besar yang di depan tuh di bab nol gini ya simbolnya. Masih ingat nggak kalau kita buka menjadi apa ini? Fungsi bilangan bulatan besar tuh. Dia kapan bernilai satu? Kalau X-nya di mana? Coba mikir dulu. Hmm? Saya ulangi aja dengan penjelasan. Baik, untuk menghitung integral ini, kita buka fungsi ini. Dibuka seperti ini. Ini ada di bab 0, ya, di bab fungsi. Maka, kenapa diginikan? Supaya tanda fungsi floor ini bisa hilang. Selanjutnya, integral ini, batas min 1 sampai 2 kita pecah-pecah sesuai yang ada di sini. Yaitu min 1 0 dulu, tambah 0 1 tambah 1 2. Udah berhenti sampai 2 karena batas atasnya 2. Kita buka sekarang di interval min 1 sampai 0, fx-nya selalu min 1, fungsi konstan. Di 0 1 fx-nya selalu 0, di 1 2 nilainya selalu 1. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus sebentar tadi ketutup. Nah, ya. Selanjutnya ngitung integralnya dimana kita gunakan rumus ini. Ah, ini rumusnya. Integral 1 dx adalah tinggal B kurangi A. Balik ke sini. Ini minnya saya keluarkan. Ini ada integral 1 dx. Tinggal 0 dikurangi min 1. Yang 0 sama 0, fungsi 0. Kemudian yang ini sama 1 dx. Jadi tinggal 2 kurangi 1. Hmm. Nah, ini kita jumlahkan aja. Kebetulan yang nilainya 0. Biarin aja mau berapapun. Yang penting jalannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini populer keluar nih. Makanya tetap saya membahas jumlah Riemann gitu ya. Coba kita lihat soal ini. Nah, sama. Sebentar ngaco-ngaco nih kepalanya ngantuk. Obatnya ngantuk sekali. Ah, oke kita kerjakan yang A. Saya nanti kasih petunjuk. Saya nggak buka pakai yang di sini ya, karena biar sambil dijelaskan. Eh, suka keluar nih, ada limit, tuliskan sebagai integral tentu katanya. Nah, gimana caranya? Kita lihat gini. Saya salin yang di atas tadi. Integral tentu adalah ini. Atau ditulis ulang lagi. Integral tentu dari A sampai B fx dx tuh sama dengan limit dari jumlah Riemann. Jumlah Riemann tuh bentuknya penjumlahan I sama dengan 1 sampai N nilai fungsi di titik wakil kali delta X. Kita harus mengakurkan soal ini dengan bentuk definisi integral tentu. Sebelumnya harus dipahami dulu apa itu delta X. Jadi kalau ini intervalnya A, B, maka delta X itu adalah ini setelah dibagi-bagi. Bagi-bagi itu ya, N bagian. Ini yang paling kiri X0, yang kanan XN. Delta X itu
Kanan kurangi kiri, ini adalah panjang intervalnya dibagi N. Jadi bentuknya selalu, kalau kita lihat, bilangan dibagi N. Oke, itu dulu. Jadi di sini, kita mau menyamakan ini dengan ini ya. Pasti delta X-nya bukan yang ada akarnya. Karena delta X itu harus bilangan dibagi N. Pasti delta X-nya ini. Ya, mau nggak mau. Gitu ya. Di sini delta X-nya sama dengan 4 per N. Paham kan tadi tujuan kita adalah menuliskan ini menjadi integral tentu ya. Fx, dx. Nah, fx-nya itu apa? Batasnya itu apa? Kita mau mencari fx-nya dan batasnya. Oke, dengan menyamakan tadi, karena delta x itu bentuknya harus bilangan dibagi n, ya ini. Sebenarnya variasinya boleh aja seper n juga. Gitu ya. Tapi daripada bingung, lihat ini aja langsung 4 per n. Kemudian, kita lihat ini. Ada ini. Berarti saya punya fxi garis. Sisanya kan. Ini kan delta x. Ini tadi ini delta x. Fxi garis itu sisanya. Akar 4i per n. Nah, setelah itu kita harus merumuskan xi-nya. Ya, xi-nya tuh apa? Nah, kita lihat. Kalau di gambar ini x1, x2, dan seterusnya. X0 sama dengan A. X1 sama dengan A ditambah delta X ya. Tuh, ini X1, lebarnya delta X ini. X2 sama dengan A tambah 2 kali delta X. Ini, X2 sama dengan A ditambah 2 delta X. Atau secara umum, X yang ke I sama dengan A ditambah I kali delta X. Saya ubah menjadi A kali, kok kali? Tambah I kali delta X-nya tadi, lebar subintervalnya, B min A per N. Oke, dari sini saya bisa menebak, jadi bentuknya A ditambah I kali bilangan per N. Jadi XI-nya harus berbentuk seperti ini. Kita harus nebak di sini. Tetapkan gitu. XI sama dengan mana? A-nya berapa? Oh, di dalam akar ini nggak ada. A-nya ya berarti 0. Kemudian I kali bilangan per N. Berarti harus I kali 4 per N gitu ya. Dan selalu tetapkan ini sama dengan XI garis. Nah, menetapkan ini pada susah. Harus melihat dia sebuah bilangan boleh 0 ditambah I kali bilangan per N. Nah, I kali bilangan per N ini. Oke. Nah, setelah itu, dari dua ini, saya punya kesimpulan fxi garis tadi yang dari soal sama dengan akar dari nyatakan dalam xi garis. Xi garisnya ini sama kan? I kali 4 per N sama 4i per N ya sama aja. Ini xi garis. Yang mau kita cari bukan ini, tapi fx. Fxi garis, akar xi garis. Fx, ya akar x kan. Nah, dapat dah fungsinya.
Fungsinya dapat yang diintegralkannya. Sekarang batas-batasnya. Batas itu A tuh sama dengan X0. X0. Masukkan aja X0 ke sini. Ini XI ini. Kalau X0 ya 0 kali 4 per N. Nah, 0. B-nya, B itu XN. Batas atas integralnya. Sama dengan berapa? Masukkan ke sini. 4 kali, ini XN, ini N. Eh, N kali 4 per N ya. Sama dengan 4. Nah, maka saya punya sekarang integral semula itu sama dengan limit semula sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4, fungsinya akar X dx. Begitu. Coba dihayat-hayati dulu sebentar sambil saya minum dulu. Ya, ini saya pause lagi. Hmm. Sekarang sebenarnya setelah selesai ini masih ada yang harus dicek. Yaitu gini, tadi delta X-nya 4 per N. Ya. Sedangkan delta X itu ujung atas dikurangi batas bawah dibagi N. Cocok nggak? Coba kalau ini. Batas atasnya 4, batas bawahnya 0. 4 min 0 per N. Benar ini 4. Jadi B min A-nya cocok ya. B min A-nya 4. 4 kurangi 0. Nanti di soal berikutnya kita lihat yang nggak cocok. Coba kita lihat. Ini saya bahas satu-satu karena hobi keluar nih. Suka sering keluar ya. Hmm. Saya bahas yang ketiga. Yang kedua mah sama aja. Bahas yang ketiga, sorry. Hmm. Oke, yang ini. Kayak tadi lagi ya. Kayak tadi. Langkahnya jangan diingat-ingat langkahnya. Tentukan dulu delta X ya. Delta X itu bilangan per N. Di sini mana? Nah, di sini delta X ya sama dengan 2 per N ya. Delta X sama dengan 2 per N. Delta X tuh nggak mungkin yang ada I-nya. Nah, delta X tuh bentuknya B kurangi A bagi N. Harus konstanta bagi N. Oke, setelah itu langkahnya setelah dapat delta X, pasti sisanya itu fungsi ini. Karena jumlah Riemann harus segini. Jadi sisanya adalah f x i garis ya. Nih, kita lihat nih. F x i garis delta x. Delta x-nya udah diambil 2 per n. Maka sisanya f x i garis. Gitu? Nah, setelah itu kita harus menentukan xi-nya. Kan xi dan samakan dengan xi garis ya. Yang mana? Ingat lagi ke atas. XI itu harus bilangan ditambah I kali delta X. Ya. Nah, harus bilangan tambah I kali delta X. Jadi, intinya XI sama dengan XI garis itu harus bilangan boleh nol ya. Bilangan ditambah I tambah bilangan lagi I kali tadi bilangannya delta X per N. Delta X per N itu sorry, delta X bukan delta X per N. Bilangan per N.
kali bilangan lain lagi ya. Bilangan satu, bilangan 2 per N. Jadi dari sini saya tetapkan berapa? Bilangan satunya ya satu. Ditambah I kali 3 per N. Saya tulis gini. Buat apa dari dua ini? Jadi ujian tinggal ngebebek ngikuti cara saya. Dari dua ini, saya punya hubungan fxi garis sama dengan, ini kan si xi garis sendiri kan? Sama dengan xi garis. Karena ininya sendiri xi garis. Aduh, belum direkam ya? Ah, lupa nggak ada yang ngingetin. Oh, enggak, udah direkam. Oke. Nah, dengan demikian, kita punya fx apa? Nah, main ini aja. Ini x i garis, ini x i garis. Kalau x, ya x. Jadi, integral ini, limit ini, itu sama dengan integral. Belum, sorry. A-nya dulu. A sama dengan x0. Masukkan ke rumus ini. XI ini. X0, 1 ditambah 0 kali 3 per N. Sama dengan 1. B-nya, B adalah ujung kanannya, XN. 1 ditambah N kali 3 per N. Sama dengan 3. Dengan demikian, integral ini sama dengan, limit itu sama dengan integral, batasnya 1 sampai 3, fungsinya X, dx. Jangan lupa setelah itu diperiksa ini lebar intervalnya. Cocok nggak dengan delta X ya? Delta X-nya B min A tuh 2. Ini B min A, cocok ya? Itu dulu. Saya ada salah ngitung ini. Salah. Ini salah ngitungan 4 kan? 1 ditambah itu 4. Nah, setelah itu periksa. Periksa. Periksa B min A sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Padahal delta X itu B min A per N. Ini 2. Nggak cocok. Kalau yang tadi cocok nih. 4 kurangi 0. 4. Ininya 4 juga cocok. Nah, ini 4 kurangi 1, 3. Berarti delta X-nya harus 3, 3 per N kalau gini. Nah, di mana salahnya? Kalau nggak cocok, maka harus dicocokkan dengan dikali konstanta ya. Jadi gimana? Nah, ini saya ubah sedikit soalnya. Bukan, saya modif soalnya mah nggak diubah. Maka saya kerjakan lagi ini, perbaiki. Ini nggak cocok ya. Nggak cocok dengan apa? Dengan yang di atas tadi. Aduh, kecilin dikit. Nggak cocok dengan si ini. Dia 2, ini 3. Nah, supaya cocok gimana? Ya, ini kita modif. Sama dengan limit X N menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai N. Tadi hitungan kita menghasilkan ininya 4 min 1, 3. 1 ditambah 3 I per N. Saya pengennya ini 3 per N. Supaya cocok jaraknya 3 ini. Atas ke bawah. Berarti saya harus kalikan dengan soal semula 2/3. Supaya ini pas 2 per N. Nah, 2/3-nya kita kedepankan aja.
1 ditambah 3i per N kali 3 per N. Ini yang kita proses seperti di atas. Ini menjadi integral tadi berapa? 1 sampai 4 fx-nya tadi x dx. Begitu ya. Jadi setelah didapat integralnya, ini harus dicari supaya jaraknya sama dengan ini. Kalau nggak sama, kalikan konstanta. Ini jaraknya 3. Jadi saya pengennya 3 per N. Ya udah saya kalikan 2 per 3. 2 per 3-nya ke depan. Oke, begitu. Lanjut. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut terus. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya teorema dasar kalkulus 1. Kalau kita lihat di depan ya, ngitung integral dari tadi pakai limit jumlah Riemann. Nah, ada yang namanya teorema dasar kalkulus 1 gini. Kalkulus yang pertama, dia memberikan gini. Fx integral berapa aja bawahnya konstanta sampai x ft dt ya. Ya contohnya fx sama dengan a, a-nya nanti konstanta misalkan 2 sampai x, ft-nya misalkan 3t kuadrat dt itu ya. Nah, kalau seperti ini fungsinya dalam bentuk integral ya. Nah, teorema dasar kalkulus 1 tuh mengatur bagaimana menurunkan fungsi f ini. Jadi f aksen x bagaimana itu? Nah, dia gampang aja. Teorema dasar kalkulus 1 tuh mengatakan ini f aksen x tinggal ganti t-nya dengan x aja. F x. Jangan f lagi ya ini. Sorry, sorry, sorry. Jangan pakai huruf yang sama. eh Pakai huruf ini huruf gede. Ini huruf gede sama-sama F ini. Ini huruf F kecil. Mau dicari turunan dari yang besar. Jadi F besar fungsi dari X. Maka turunan dari fungsi besar ini tinggal ganti aja T-nya dengan X. Ini ganti T-nya dengan X. F X. Gampang pisan gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Teoremanya cuma gitu. Ini. Suka keluar juga ini soal mudah. Eh, Itu namanya teorema dasar kalkulus yang pertama. Kita lihat soalnya. Nah, ini nggak usah ininya, kita lihat ininya. Jadi, ini tadi turunan dari ini, tinggal F-nya diganti X. Kita lihat contoh-contohnya. Contohnya ini. Oke, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Jadi, saya punya F X sama dengan 1 sampai X sin akar T dt. Nah, turunannya apa? F aksen X sama dengan tinggal ganti aja T-nya dengan X. Sudah begitu aja. Cuma ada variasinya. Yang B, batasnya sekarang 1 sampai X kuadrat. Gimana mencari turunan si F besar? Nah, kita pakai aturan rantai. Ya.
turunannya kayak tadi diganti sin akar, ganti aja dengan ininya X kuadrat kali turunan si ini. Gitu caranya. Ya. Yang atas juga mau kayak rumus ini boleh. Tadi turunan dari ini adalah ganti T-nya dengan X kali turunan ini. Turunan ini kan satu. Jadi nggak usah kalau X. Ya. Variasi lain yang C. Ini yang C. Eh, yang C. Saya mau nurunin fungsi ini. Atau jangan gini, saya tulis saja. Yang C, F besarnya sama dengan min 2X atasnya X kuadrat. Sin akar T dt. Nah, cara nuruninnya sama kayak tadi. Ganti dulu dengan batas atasnya. Sin akar X kuadrat kali turunan ini. Ya. Kalau bawahnya ada X-nya juga, dikurangi. Bawahnya ganti T-nya dengan batas bawahnya. Gitu. Kali turunan bawahnya. Nah, tinggal disederhanakan. Baik, itu teorema dasar kalkulus yang pertama. Fungsinya untuk menurunkan fungsi. Variasi soalnya yang lain nanti aja waktu tutorial. Ini yang mendasar dulu aja. Gampang ya? Kalau dua-duanya ada X-nya, ganti kali turunan ini. Dikurangi kalau ini ada X lagi. Ganti T-nya dengan ini. Kali turunan ini. Min 2. Begitu. Ada pertanyaan? Kemudian, saya bahas teorema dasar kalkulus yang kedua. Ini. Teorema dasar kalkulus yang kedua. Itu dia bunyinya gini. Misalkan Y sama dengan F. T dalam T aja atau sebentar. Dalam X boleh, dalam T juga boleh ya. Dia mengatakan maka integral dari A sampai B fx dx. Kalau ini untuk ngitung integral yang kedua. Kalau yang ke satu ngitung turunan tadi. Itu sama dengan fx dengan batas AB. Dan ini dimaksudkan adalah f di B dikurangi f di A. F besarnya itu apa? Ini F besar tuh sama dengan anti turunan dari fx. Gitu. Dah, cuma bunyinya gitu aja. Tentunya kita lihat contoh ya. Kalau nggak jangan contoh, ya susah. Contoh, tema dasar kalkulus 2. Saya mau ngitung, di sini ada contohnya nggak ya? Nah, ini aja contohnya. Oh, ngitung ini. Ini mas harusnya di SMA udah pernah. Tema dasar kalkulus 2 tuh udah pernah di SMA. Hitung integral ini, caranya dari integral ini kita cari anti turunannya, balikannya. Jadi cari fungsi yang turunannya tuh ini. Cari fungsi yang turunannya tuh ini. Jadi
Kalau 2x kuadrat asalnya dari mana? Asalnya dari anti turunan, balik. Naik per 3. Duanya biarin aja konstanta. Ini kalau diturunkan 3x kuadrat, tiganya kecoret jadi ini. 8 diintegralkan 8x anti turunannya. Nah, kemudian beri simbol gini. -1 sampai 2. Yang artinya substitusikan dengan nilai 2. X -nya. Dikurangi, nah, kurung aja dulu supaya takut salah ngitung. Ganti dengan -1. -8x. Tuh ya. Nah, ini tinggal dihitung. 8/3. 16/3. Dikurangi 16. Eh, -1/3 -1. Jadi plus 2/3. -8 kali -1 jadi 9. -9. Ya, sekian lah gitu. Nah, itu namanya teorema dasar kalkulus yang kedua. Menghitung integral dengan dicari anti turunannya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Ini, tadi pakai AB enggak ya? Angka 1. Oh, enggak pakai angka 1. Contoh kedua, menghitung integral ini. Nah, nah, bagaimana menghitung integral itu? Sama kayak tadi, cari anti turunan dari ini. Tapi kan susah nih. Kalau tadi mah gampang, 2x kuadrat. X kuadrat nah asalnya x pangkat 3/3. Kalau ini gimana? Nah, ini ada caranya dengan metode substitusi. Caranya kita misalkan salah satu bagian. Mana yang dimisalkan? Itu kalian harus banyak latihan supaya paham. Gini, misalkannya. Misal U sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 6. Kok kenapa memilih pemisahan U-nya itu? Nah, itu harus pengalaman. Harus banyak latihan soal. Nah, setelah disubstitusi, kita harus cari hubungan DU dengan DX. Jadi kita hitung DU DX sama dengan 2X tambah 2. Dan kalau diintegral, DU-nya itu di kiri, DX-nya di kanan. Gitu ya. Nah, setelah itu kita coba lihat ini. Sorry, setelah itu kita harus punya faktor ini di sini. Nggak punya ya. 2x+2 nggak ada. Tapi kita bisa ngakalin menjadi 2x+1 dx. Gitu ya, 2 dikeluarkan. Nah, sehingga dari sini saya punya du bagi 2 sama dengan x+1 dx. Jadi, si ini terus kan sama dengan ini. Dia nanti berubah menjadi du/2. Konstanta mah biar aja nggak menyulitkan nanti. Yang bawahnya ini menjadi U. Jangan lupa kalau mensubstitusi integral yang ada batasnya, batasnya juga harus diubah. Caranya gimana? Kalau ini dx, artinya interval x-nya dari 0 sampai 1. Padahal mau diubah dalam U. Jadi kita lakukan transformasi dari x ke U. Caranya kita lihat. Bila batas bawahnya x-nya 0, U-nya berapa?
Masukkan ke sini. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6 sama 6. Batas atasnya bila X sama dengan 1, saya dapat U-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, maka integral ini, saya tulis ulang di bawah, integral ini sama dengan, semua harus diganti U kalau udah pakai U ya. Batas bawahnya jadi, tadinya 0 jadi 6. Tadi batas atasnya 1 jadi 9. Gitu? Ini menjadi apa? X plus 1 dx-nya menjadi du per 2. Setengah du. Ininya menjadi U. Atasnya 1 ya. Udah ya. Jadi 1/U. Wah, ini contohnya nggak cocok karena anti turunan dari ini kita belum belajar. Ini jadi ln nanti ya. Ya udah biarkan aja. Pokoknya dilakukan substitusi supaya ini bisa dicari anti turunannya dengan mudah. Karena contoh kita nggak cocok, karena fungsi ln belum belajar, udah aja tinggalkan sampai situ dulu. Tapi intinya gitu, dibuat menjadi lebih simpel dan gampang diintegralkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya akan akhiri dulu ya, karena suaranya juga makin, tenggorokannya makin kering. Tapi sebentar saya mau ngitung dulu yang hadir. Ada di Zoom. 22 yang hadir ya. Oke. Ini kita stop recording.